ekspresi yang merusak kepercayaan publik dan mengajak seluruh elemen bangsa untuk menghormati proses hukum dengan mengedepankan akal sehat dan etika kebangsaan. Hukum harus menjadi jalan keadilan, bukan arena dendam. Demokrasi harus menjadi ruang dialog, bukan medan saling meniadakan. Demikian atas nama Gerakan Nusantara Raya sebagai wadah eksponen relawan Prabowo Gibran Jokowi, Jakarta 28 Januari 2026. Terima kasih. Ya, terima kasih Bang Andi Azwan. Dari Bang David, ada yang perlu disampaikan? Ya, saya dikit aja. Jadi pertama tadi penekanan apa yang Bung Andi Azwan sudah sampaikan. Pertama, penekanan bahwa SP3 itu sepenuhnya menjadi diskresi dari tim penyidik, dalam hal ini Polda Metro, yang sudah memberikan SP3 pada dua orang tadi, Pak Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Itu dalam kewenangan penuh tim penyidik ya. Tentu dengan latar belakang ada pertemuan, ada proses, ada kulonun ya. Kemudian yang kedua, penekanan berikut adalah bahwa tadi sudah disampaikan, hukum itu harus menjadi problem solver, menjadi penyelesai dari semua masalah ya, bukan problem maker, bukan pembuat masalah. Jadi tadi RJ itu sudah diberikan bahkan endingnya adalah SP3 kepada dua orang. Tetapi dalam klaster kedua ya, 3 orang itu yang lain yang klaster kedua, teroris itu memang case-nya sangat berbeda, bahkan kena pasal berlapis kan, sehingga dalam konteks itu baik dari hukum, dari sisi material maupun formil hukum, rasa-rasanya terlalu berat untuk masuk pada proses RJ. Dan penekanan bagi kami adalah perlu ada proses pengadilan ya, puncak tertinggi dari penyelesaian masalah tadi yang saya katakan untuk menjadi problem solver, hukum itu harus ada pengadilan untuk menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu benar-benar asli sehingga nggak ada lagi gugatan-gugatan ke depan. Maka kami menghimbau supaya di klaster kedua ini terus berjuang ya. Roy Suryo CS itu terus berjuang sampai pada pengadilan supaya kita bisa membuktikan ini pembelajaran dan pendidikan hukum bagi anak-anak bangsa, bagi republik ini, bahwa hukum itu adalah di atas segalanya. Siapapun yang melakukan fitnah atau menuduh, maka pembuktian akhirnya ada di proses persidangan. Sehingga klaster 2 itu kita harap terus berjuang sampai pada proses persidangan, dan dari Pak Jokowi juga berharap demikian supaya bisa ada proses pembuktian. Bahwa ada yang di SP3 itu urusan lain. Karena kita butuh pembuktian akhir bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli benar-benar lewat ketukan palu terhadap 3 orang yang sangat-sangat luar biasa perjuangan mereka yang benar-benar menghajar nalar sehat kita semua. Saya kira itu tambahan dari saya. Saya kembalikan ke Mas Rahmat. Makasih. Iya, makasih Mas David. Dari Bang Farhad ada? Silakan. Terkait hari ini pemeriksaan Rocky Gerung ya, tetap sebagai tim pembela pendukung Pak Jokowi ya, kita tetap menganggap bahwa Pak Rocky Gerung bukan ahli di sini. Dia tidak punya sertifikasi ahli dan mungkin diperiksa keterangan sebagai ahli pantun aja. Jadi tidak berpengaruh. Dan minta agar Polda Metro Jaya segera menahan orang-orang tersebut. Kalaupun mau ada restoratif justice, itu silakan aja terus berproses tanpa menghentikan perkara, kalau perlu nggak usah dicabut perkaranya. Itu hanya menjadi hal yang meringankan mereka yang udah mulai ketakutan, ya. Mungkin bisa umroh bertahun-tahun kemudian itu. Karena sekarang lagi dicekal ya, Pak. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih. Rekan-rekan ada, ya silakan. Tes.
Ya, saya tambahkan prinsipnya sama. Ya, kami menolak teroris ini dilakukan RJ karena memang case-nya lain dan tidak ada alasan apapun yang mengarah ke situ. Ya, kami yakin juga Pak Jokowi pasti menolak karena begitu masifnya perbuatan mereka di publik, di media, ya, justru kami mendorong, menghimbau, memohon kepada penyidik untuk segera menahan teroris ini. Kenapa? Karena kalau misalnya ketika mereka ditetapkan sebagai tersangka langsung ditahan, tentu konflik ini, tentu publik ya akan reda. Ya, sekarang coba lihat, saling melapor, ini pembelajaran yang tidak bagus untuk publik. Ya, ini kan proses hukum. Proses hukum itu ada 3 tujuan hukum. Ya, saya singkat ini. Tujuan hukum pertama keadilan hukum. Keadilan hukum harus terjadi melalui proses hukum ini. Pak Jokowi sebagai korban yang dirugikan, ijazahnya asli dituduh palsu, maka dia harus mendapatkan keadilan. Yang kedua, kemanfaatan hukum. Kemanfaatan publik harus belajar banyak dari sini bahwa tidak boleh setiap orang menuduh, menyebar kebohongan yang terus berulang-ulang. Ketiga, kepastian hukum. Melalui proses pengadilan adalah satu-satunya jalan untuk menempuh kepastian hukum tentang perkara ini. Demikian dari kami. Terima kasih. Ya, baik rekan-rekan, ada lagi yang mau menyampaikan? Cukup? Ada? Oh ya, silakan, Bang. Baik, terima kasih kesempatannya, Bang. Ya, hari ini saya cuma mewakili teman-teman pelapor di luar dari Bapak Insinyur Joko Widodo, bahwa ini hari Rabu, ya, mungkin Kamis atau Jumat, kami akan menyurat resmi mengadakan action langsung, memastikan kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dari 8 jaksa peneliti, kami akan menghimbau dan melakukan action untuk segera menyurati mereka bahwa segera lakukan analisis yang lengkap. Bila mana hal ini memang sudah lengkap, maka kami akan melakukan keberatan hukum untuk bila mana tidak dilaksanakan tahap 2 atau P21. Karena hal ini kita melihat tenggang waktu puasa, ya, akan masuk Ramadan, sehingga kami tentunya mau berkonsentrasi ketika ini sudah P21, biar dilakukan sidangnya dulu. Kalaupun nanti buying time-nya ada di bulan Ramadan, tidak masalah, yang penting ini masuk dulu ya. Nah, kita tahu penahanan itu kan waktunya juga ada, sehingga ini yang kami harapkan. Tapi itu kemudian nanti kami akan lakukan surat menyurat secara resmi ya, action yang dilakukan. Itu aja dari kami para pelapor. Makasih. Ya, terima kasih. Saya yakin dan percaya masih ada hal-hal lain yang penting yang akan disampaikan, nanti bisa dilanjutkan di doorstop interview. Terima kasih rekan-rekan media atas kehadiran dan kesempatan untuk datang pada siang hari ini. Kami akhiri jumpa pers ini dengan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, restoratif justice yang telah diberikan oleh Polda Metro Jaya, yang jelas memang ada persetujuan pasti kan, persetujuan dari saksi pelapor dari Pak Jokowi dan 3 saksi pelapor lainnya, bahwa permintaan RJ ini yang dilakukan oleh penasihat hukum dari 2 tersangka yang kemudian mendapatkan SP3, yaitu Bang Egy Sujana dan Bang Damai Hari Lubis, sudah dilaksanakan sesuai dengan kaidah hukum untuk itu. Terlepas banyaknya ya katakanlah orang-orang yang seperti cacing kepanasan di pihak klaster 1 maupun klaster 2 itu, ya, mereka terkejut kok ada RJ ini. Dan saya yakin mungkin ya mereka juga pengen sebetulnya untuk mendapatkan RJ itu, cuma agak malu-malu lah menurut saya ya. Tapi untuk itu saya katakan bahwasanya
kami semua, nih seluruh relawan-relawan dari Pak Jokowi, Prabowo, dan Gibran itu, ya artinya untuk klaster 1, untuk klaster 2 ini, yang dikatakan teroris ini kita tidak ingin adanya RJ. Ini jelas kita perlu juga bahwasannya ijazah Pak Jokowi asli yang dituduh palsu oleh mereka ini bisa dibuktikan di ruang publik. Biar secara terang benderang publik mengetahui dan tidak ada lagi presiden-presiden buruknya nanti ya yang akan mengulangi apa yang dilakukan oleh mereka itu kalau mereka menerima RJ semua. Ya, itulah dari kami dari relawan Prabowo Gibran dan Jokowi itu, ya kan. Kalau misalnya klaster 1 ini ya kalau kita lihat ya bukan the main player mereka ini. Ya, mereka ini kan ikut-ikutan dengan ya katakanlah Bang Egy Sujana ya dan Damari Lubis sebagai motornya itu yang sekarang mendapatkan SP3 itu mungkin saja mereka memikirkan untuk mengajukan RJ seperti itu. Ya silakan saja gitu ya. Tapi kan biar bagaimanapun itu nanti kan yang menentukan itu adalah pihak Pak Jokowi dan 3 saksi pelapor lainnya itu. Itu adalah hak konstitusi mereka yang diakui oleh KUHP dan KUHP yang baru itu. Ya kalau kita lihat sudah lama kita tanyakan kepada mereka, ya kan. Ya setiap ilmuwan itu tidak selalu absolut bahwa dia itu selalu benar. Pasti ada yang salah. Apalagi metode yang dilakukan itu juga sangat salah untuk itu ya. Nanti aspek hukum oleh Bang Farhad untuk bicara itu. Ini jelas itu bisa gitu loh. Meminta maaf dan sangat terbuka pintu rumahnya Pak Jokowi. Siapapun bisa datang, bisa bertemu dengan beliau, bisa silaturahmi. Apalagi ya kalau dengan kasus ini Pak Jokowi itu tidak ingin adanya anak bangsa ini ya dicabutlah artinya hak kebebasannya dengan kasus seperti ini gitu loh. Jadi kalau kita melihat ya mereka ini tidak mempunyai alat bukti. Alat bukti mana mereka punya? Ijazah asli tidak punya. Ya kan? Ijazah pembanding tidak punya. Yang dia lakukan apa? Ya kan? Ada penggiringan opini publik ya sehingga opini publik itu publik merasa apa yang dikatakan palsu-palsu itu masuk ke memori mereka. Makanya kita katakan ijazah asli Pak Jokowi dituduh palsu. Bukan ijazah palsu Jokowi ya, ingat, tapi ijazah asli Pak Jokowi dituduh palsu. Itu yang permasalahan yang ada terjadi di lapisan paling bawah. Ya, Bang. Oh ya, kemarin pertemuan itu hanya kita dimintain pendapat apakah restoratif justice itu akan diberikan selanjutnya. Kemudian hasil hari ini dan kemarin kita sampaikan bahwa hampir seluruh relawan kan tidak hanya pelapor Pak Jokowi tapi yang berjuang itu menganggap bahwa itu tidak perlu. Karena bagi kami dengan di SP3-nya kasus Egy Sujana kan minta maaf nih. Berarti udah tamat. Artinya pelaku utama dari semua itu adalah Egy Sujana. Bahkan pengakuan Rustam bahwa yang nyuruh mengatakan itu adalah Egy Sujana. Jadi yang lain saya harap sudah bersadar. Mereka sudah terpenjara dalam kondisi saat ini. Karena ada sebagiannya yang mau pergi umroh tapi nggak bisa karena dicekal. Ya, nah jadi saya memang menyarankan agar mereka cepat-cepat aja. Ayo ke Solo, minta maaf. Karena mumpung Pak Jokowi membuka pintunya menerima siapa aja yang minta maaf. Nah, tapi masih gengsi. Hari ini saya bertemu dengan Tipa dan Repli Harun. Mereka mengatakan nggak mau restoratif justice, mintanya kalaupun terjadi restoratif justice Pak Jokowi yang ke Jakarta dan Pak Jokowi minta maaf kepada mereka. Nah, di sini saya melihat hukum itu tegak, bukan karena mereka dikriminalisasi, tapi mereka merasa, wah, dikit lagi gua tamat nih. Mereka malu mengikuti jejak daripada Egy Sujana yang terang-terangan minta maaf tapi malu-malu. Nah, itulah yang inti pernyataannya, tidak mungkin terjadi salaman kalau tangan itu digenggam. Jadi dengan SP3-nya atau minta maafnya Egy Sujana, berarti ijazah Pak Jokowi asli. Dan Egy Sujana takut masuk penjara. Dan Rustam mengatakan dia dijerumuskan oleh Egy Sujana. Gitu. Ya? Gengsinya tinggi sekali, jelas itu, ya kan. Sampai sekarang pun juga kan mereka kan tetap itu ya. Apalagi tadi kan sudah ketemu juga dengan Bang Refli Harun. Ya, boleh. Ya, boleh. Yang sakit jiwa nih siapa sih? Yang sakit jiwa, publik bisa menilai siapa yang sakit jiwa gitu kan. Yang jelas selama ini Pak Jokowi ini ya
dengan apa katakanlah ya dipukul pipi kiri, pipi kanan ya, dihajar sana hajar sini, tapi beliau itu tetap mengedepankan yang namanya adalah tali persaudaraan. Termasuk tali pengacara-pengacara juga sakit jiwa. Kenapa? Sekarang Egy Sujana melaporkan pengacara ya. Iya. Betul nggak? Siapa yang sakit jiwa, Bang? Ya lawyer-lawyer yang terlibat di situ, bayangkan ya. Nah, Egy Sujana, panutan mereka, profesor mereka melaporkan pengacaranya dulu gitu. Gara-gara dibilang tuyul kan? Betul iya, nggak? iya, iya, iya. Sakit siapa, Bang? Ya itulah mereka-mereka semua. Teriak sakit, teriak sakit. Nah. Nah, kan saya bilang tadi, karena begini ya, Forumnya, biar bagaimanapun ya, ini harus dibuka di ruang publik. Dari yang namanya Sugi Nur, terus Bambang Tri, ya kan, yang merupakan guru besar mereka yang dilanjutkan oleh TPUA kemarin, ya kan, terus dilanjutkan juga yang tadi mau jadi saksi ahli yaitu Rismon, kemudian Roy Suryo, sekarang berubah menjadi klaster 2 ini yang semakin getol ya untuk bisa bagaimana membuat opini publik ya sehingga tercerah berai yang ada di lapisan paling bawah ini. Inilah yang kita inginkan, bahwasannya di ruang publik ya, di pengadilan itu secara terang benderang bahwasannya ijazah Pak Jokowi bisa dibuktikan kepada masyarakat. Ijazah Pak Jokowi adalah asli yang dituduh palsu oleh mereka. Jadi mereka siap-siap saja nanti masuk ke dalam penjara. Tambahan sedikit ya. Ini buat masyarakat Indonesia. Peradilan ini nanti ini adalah peradilan sangat mudah. Ya. Karena UGM tidak pernah menyatakan ijazah ini palsu. Sedangkan lembaga yang berwenang menyatakan legalitas daripada ijazah itu menyatakan asli. Seandainya ijazah ini palsu, orang pertama yang melaporkan itu adalah UGM. Nah, mereka hanya karena berdasarkan unggahan tanpa memiliki dan ijazah asli pembanding maupun tidak memiliki legal standing, mereka hanya tujuan untuk mempermalukan. Dari awal saya katakan ini motif ekonomi. Masyarakat perlu ketahui persidangan ini sebenarnya nggak perlu panjang-panjang. Harusnya mereka nggak usah tanpa persidangan di penjara aja sesuai tuntutan maksimal 5 tahun. Kenapa? Karena mereka tidak, ya kan waktu kita gugat di perdata kan melibatkan termasuk Pak Jokowi juga termasuk turut tergugat, kemudian UGM, Kapolri, tapi mereka nggak hadir, Roy Suryo. Kenapa? Tujuannya adalah untuk mempermalukan. Nah, mudah-mudahan Polda Metro Jaya segera menahan agar mereka tidak banyak ngomong lagi. Karena selama mereka tidak ditahan, sampai sekarang Egy Sujana aja kemarin minta maaf masih ngoceh-ngoceh. Tapi saya yakin apa yang dilakukan Egy Sujana, dia malu menyangkut harga dirinya dia. Ya udahlah, tapi yang penting Egy Sujana datang ke Solo, minta maaf, KO 100-0, menang Andi Aswan. Ya. Tanpa ada dua orang itu, ya kan, karena dia di belakangnya masyarakat. Nah, melihat itu kan berbalik dengan. Nah, pertanyaan satu gini, masyarakat yang mana? Ya kan, ini harus jelas juga karena mereka ini selalu berlindung dari kata-kata masyarakat. Ya, yang jelas adalah membodohi masyarakat, membuat polarisasi di bawah di masyarakat itu, gitu ya. Kalau kita bilang RJ, ya kan, untuk mereka teroris ini tidak ada kata RJ buat kita. Seluruh relawan bersepakat untuk itu semua, ya. Tapi kalau misalnya yang tadi yang klaster 1 mau mengadakan RJ, itu tergantung dari Pak Jokowi, tergantung dari 3 juga pelapor dari relawan. Kemarin juga saya mewawancara salah satu Ya. narasumber yang mau disebutin. Ya. Itu dia awalnya dari pihaknya Ya. yang katakan lapor lah. Ada ini arahnya JRJ itu, Bang. Udah tahu dengar ya? Iya, saya mendengar itu, ya. Ya, tapi kan belum ada suatu kejelasan hitam di atas putih seperti apa. Ya, tapi yang jelas tadi kita hasil rapat kita ini kan sudah mengatakan sudah selesai untuk itu bahwa teroris ini yang dikatakan RRT di pihak mereka ini kami berkeberatan kalau mengadakan RJ. Ya. Ya alasannya memang biar bagaimanapun mereka ini yang paling kencang, mereka ini yang luar biasa fitnahnya, ya. Dan ini kita butuh untuk namanya ruang publik ini membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi ini adalah asli di pengadilan. Oh, nggak ada masalah, ya.
nggak ada masalah. Kalau kita bicara itu ya, yang dikatakan tadi ada rumor dia pengen RJ, saya juga dengar rumor juga itu, dan Dokter Tifa juga katanya juga mau RJ, saya juga dengar itu. Tapi kalau kami bersepakat semuanya itu bahwasanya tidak ada kata RJ untuk mereka. Untuk yang si Fitness sendiri, Pak Jokowi sendiri apa ketemu apa? Ya kami bertemu ya, kami juga berdiskusi, tapi yang jelas beliau paham apa yang diinginkan oleh relawan-relawan beliau. Itu saja. Ya. Karena udah menciut ya Bang. Saya Harjuno Pramendito. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.